Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 86-90. Tapi Lin Xiu tidak mendengarkannya sama sekali, dia hanya mengerutkan bibirnya, potong, kamu ahli dalam teknologi, kamu bisa membantuku membandingkan. Tunggangan mereka telah dimodifikasi dengan berbagai cara, dan tungganganku baru saja diganti dengan ventilasi, bagaimana aku bisa mengalahkan mereka dengan melebarkan pedal gas? Jam berapa kamu balapan di malam hari? Gu Chen menatapnya dan berkata. Pukul 10 malam, di gunung belakang. Gunung belakang. Gu Chen juga tampak terkejut, jalan di seberang gunung belakang sangat berliku dan terjal, dan semuanya adalah jalan pegunungan, dan terkadang ada tempat yang terjal, dan tebing setinggi ratusan meter berada di bawah. Sekelompok orang ini sebenarnya mengatur tempat kompetisi di gunung belakang. Dia harus mengatakan bahwa anak muda saat ini benar-benar berani. Bagaimana kalau aku membantumu memenangkannya? Gu Chen meliriknya dan berkata sambil menyeringai. Lin Xiu menatapnya dari atas ke bawah, kamu. Apakah kamu bisa? Tentu saja, dewa pertama Gu. Gu Chen hanya tersenyum dan tidak berbicara. Jam 10 malam, gunung belakang. Selama kurun waktu tersebut, wajar saja jika dikatakan sedikit orang yang datang ke jalan ini, dan jalan di atasnya sudah lama sepi, sehingga menjadi tempat suci bagi pesta drag racing ini. Tahun lalu, ada orang bermain sepeda motor yang langsung meluncur turun gunung. Saat ini, sudah ada 30 atau 40 orang di tengah gunung, dan sinar lampu bersinar ke langit. Apakah si jalang Lin Xiu itu akan datang? Seorang gadis dengan kuncir kuda dan riasan tebal berkata dengan marah. Gadis dengan poni di sebelahnya tidak bisa menahan cibiran, mungkin dia kalah di sore hari dan pulang sambil menangis. Dia pasti tidak berani datang. Bukankah itu akan menurunkan level rata-rata kita jika sampah semacam dia masuk ke klub? Benar, sampah seperti itu tidak boleh ada di masyarakat, dan dia bahkan tidak berani mempercepat mesin yang harganya ratusan ribu yuan. Menyebutnya pemborosan adalah penghinaan terhadap pemborosan. Saat ini, terdengar suara gemuruh dari kaki gunung, dan seberkas cahaya lampu bersinar dari kejauhan. Setelah beberapa saat, semua orang melihat Lin Xiu datang dengan sepeda motor. Ada seorang pria duduk sana. Setelah dia pergi ke kerumunan, Lin Xiu berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya terlambat. Tidak perlu minta maaf, karena kami tidak menyangka kamu benar-benar berani datang. Gadis dengan kuncir kuda dan riasan tebal berkata dengan dingin. Dada Lin Xiu naik turun dengan marah, Jiang Na, mengapa kamu selalu mengincarku? Itu jelas sekali. Kamu tidak layak ikut klub motor kami. Keluar dari sini. Kami ada kompetisi sebentar lagi. Sebagus apapun motormu, tidak secepat motor listrik. Sayang sekali. Kamu. Gu Chen meraih tangan Lin Xiu, menariknya ke belakang, menatap gadis dengan kuncir kuda dan berkata dengan suara dingin, adik perempuan, kamu memiliki temperamen yang besar ketika berbicara, dan kamu hanya mengendarai sepeda selama beberapa tahun, dan kamu tidak mempedulikannya. Siapa nama belakangmu? Bukan urusanmu, kamu datang dengan sampah ini, lalu kamu juga sampah. Gadis dengan kuncir kuda mendengus dingin. Gu Chen mengambil tangan kecil Lin Xiu dan tersenyum ringan, lihat, dengan kualitas ini, apa bagusnya bergabung dengan masyarakat yang rusak ini. Jika kamu ingin bermain sepeda motor, aku akan mengajarimu nanti. Tetap bersama para pemain amatir ini benar-benar akan berpengaruh buruk bagi Anda. Ayo pergi. Berhenti. Apa maksudmu? Menghina tim kami. Gadis itu segera menghentikan Gu Chen dan berkata dengan suara rendah. Maaf, aku tidak bermaksud, tapi kamu sampah. Hitung akal sehatmu. Maksudku, kalian semua di sini adalah sampah. Rumput. Sekelompok orang turun dari motor sambil mengutuk. Melihat semua orang marah, Lin Xiu dengan cepat menarik lengan baju Gu Chen, apakah kamu gila? Anda membuat mereka kesal. Aku memang ingin membuat mereka kesal. Gu Chen tersenyum datar, bermain dengan sepeda motor adalah tentang kecepatan dan detak jantung. Ini adalah cara untuk melampiaskan suasana hati Anda yang buruk, bukan sesuatu yang digunakan oleh kelompok orang ini untuk pamer. Saat ini, seorang pemuda berambut kuning datang dengan kutukan dan berkata dengan marah, nak, siapa yang kamu sebut sampah? Siapapun yang berbicara, saya berbicara tentang siapa. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum ringan. Apa-apaan ini? Tanpa basa-basi lagi, pria ini mengangkat tangannya dan meninju Gu Chen, tetapi tepat saat dia mengayunkan tinjunya, sebuah telapak tangan melingkari tinjunya. Di mata Gu Chen, kecepatan ini pasti melambat 100 kali. Dia meraih pergelangan tangan pria itu, dengan sedikit tenaga, pemuda itu langsung berteriak kesakitan. Ah! Tangan saya! Pria itu dengan cepat mengecilkan tinjunya ke belakang, dan melangkah mundur beberapa meter. Kamu tidak terlalu mampu, tapi emosimu tidak kecil. Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan mencibir. Saat ini,
seorang pemuda berambut merah keluar dari kerumunan, yang sepertinya adalah pemimpin kelompok tersebut. Dia melihat Gu Chen dari atas ke bawah dan tersenyum ringan, apakah kamu juga tahu motor? Balapan dari kaki gunung, lalu lari ke atas untuk melihat siapa yang sampai di sini lebih dulu. Bagaimana kalau bermain bersama? Gadis bernama Jiang Na berjalan ke sini, jika kalian berdua tidak bisa berlari lebih cepat dariku dan Ah Wei, berlututlah di tanah dan jilat sepatuku. Lalu bagaimana jika kamu kalah? Kata Gu Chen dengan sedikit senyum. Aku, Nona Ben akan kalah. Jika kamu kalah, maka menarilah sambil melepas pakaianmu, dan kamu tidak memiliki keluhan apapun. Kamu. Dia bisa membuat orang berlutut dan menjilat sepatunya, jadi bagaimana jika dia kalah dan melepas pakaian dan menari? Selain itu, terlihat jelas bahwa banyak orang di sekitar sangat tertarik dengan taruhan ini. Jiang Na memiliki sosok yang lumayan dan suka memakai pakaian ketatnya bahkan lebih menonjol dan bengkok. Saya khawatir banyak orang sudah lama mendambakannya tetapi mereka tidak punya nyali untuk mengatakannya. Lepaskan saja, tapi saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Gu Chen hanya tersenyum dingin, berbalik dan duduk di atas motor. Lin Xiu berdiri di sampingnya dan menatapnya dengan heran, kamu. Apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar ingin bermain seperti ini? Kenapa tidak? Apakah Anda tidak ingin menyelamatkan muka? Gu Chen sedang mengendarai sepeda motor, menekan rem dengan satu tangan, dan menekan pedal gas dengan tangan lainnya. Aku sangat ingin, tapi pernahkah kamu memikirkan betapa memalukannya jika kita berlutut dan menjilat sepatu? Lin Xiu berbisik dari samping. Kalau begitu biarkan dia menari. Meskipun Lin Xiu tidak tahu dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya, dia tetap duduk di belakang dengan patuh. Semua kendaraan melewati garis putih satu demi satu, setelah memakai helm, semuanya mulai menyala dan mengisi bahan bakar. Lin Xiu. Aku akan membuatmu berlutut dan menjilat sepatuku nanti. Jiang Na berkata dengan dingin sambil duduk di belakang pemuda berambut merah itu. Saat ini, ada seorang pria di lapangan, memegang bendera, berdiri di samping dan melambai-lambaikannya. Dalam hitungan ketiga, semuanya bersiap-siap. Mendengar suara ini, semua orang memakai helm balap mereka. Brum! Semua orang mengisi menarik gas tanpa henti, selama orang di sebelahnya mengibarkan bendera, mereka bisa mulai dengan seluruh kekuatannya. 3, 2, 1, go! Bendera berkibar, dan semua motor bergegas keluar seperti kuda liar. Gu Chen baru saja melepaskan kopling saat ini, dan tiba-tiba mematikan mesin, dan penonton tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Idiot ini, yang bahkan tidak bisa mengendarai sepeda motor, bisa mematikan mesin saat ini. Saya yakin dia bodoh. Setelah mematikan mesin selama beberapa detik, Gu Chen menyalakan kembali kunci kontak, tetapi motor lain telah melaju setidaknya 100 meter jauhnya. Ini semua salahmu, mereka sudah lari sejauh ini, bagaimana kita bisa mengejar mereka? Lin Xiu mengeluh sambil duduk di belakang. Gu Chen balas menatapnya, tersenyum sedikit dan berkata, aku sengaja mematikan mesinnya. Pegang erat-erat, kita akan mulai mengejar. Mulai mengejar sekarang, mereka sudah pergi jauh. Lin Xiu ke samping berkata dengan marah. Brum! Begitu kata-kata itu jatuh, Gu Chen langsung memindahkan persneling dan menarik pedal gas. Awalnya performa motor ini relatif bagus, namun Lin Xiu tidak bisa mengendarainya dengan baik. Saat ini, ketika ada tikungan di depan, Jiang Na sedang duduk di belakang motor pemuda berambut merah itu, dan motor mereka berada di posisi pertama. Melihat motor-motor lain tertinggal sejauh puluhan meter, Jiang Na mau tidak mau sangat bangga, Ah Wei, kamu sangat kuat, yang lain tertinggal sejauh 30 meter, belum lagi jalan Lin Xiu itu, aku bahkan tidak melihat motornya. Nana, pegang erat-erat, ada tikungan curam di depan. Kata pemuda berambut merah dengan suara muda. Jiang Na menempel erat di punggung pemuda berambut merah itu, dengan lengan melingkari pinggangnya. Seluruh proses difilmkan oleh drone. Di ruang pemantauan di kejauhan, seorang pemuda berkepala botak memegang seekor lebah kecil untuk menjelaskan keseluruhan proses. Saat ini, motor Dawei sudah mantap menduduki peringkat pertama. Dilihat dari ini, juara malam ini tidak lain adalah Dawei dan Nana. Yang kedua Kevin. Lampu berkedip di belakang. Kecepatannya sangat cepat, telah melampaui yang ke-10, dan sekarang ke-9, tidak. Ke-8. Ruang pemantauan dengan cepat memperbesar gambar, dan melihat. Itu adalah motor Lin Xiu dan Gu Chen. Saat ini, kecepatan mereka sangat cepat. Mereka yang terakhir tadi dan masih tertinggal jauh. Dalam sekejap mata, mereka telah menyusul, dan mereka sudah di tempat ke-7. Bagian depan ada tikungan kecil, tapi bagian bawahnya jurang, kalau tidak memperhatikan bisa jatuh. Orang normal akan melambat saat berbelok, karena jika tidak diperhatikan akan langsung terjun. Jalan ini sudah lama ditinggalkan, dan pagar di sekitarnya sudah lama usang, dan sekrupnya bisa longgar hanya dengan kekuatan kecil. Ada tikungan kecil di depan, dan semua motor mulai melambat. Hei,
Tunggu. Motor merah muda di belakang tetap melaju. Apa yang dia coba lakukan? Menyalip. Narator melihat layar monitor tiba-tiba berseru. Ini. Broom. Di jalan pegunungan yang terjal, Gu Chen langsung melepaskan rem, tiba-tiba menarik gas, dan mesin meraung dan melaju untuk mengejar. Dari urutan ketujuh, menyalip di tikungan segera naik ke urutan keempat. Jangan mempercepat, ini terlalu cepat. Lin Xiu memeluk pinggang Gu Chen erat-erat dari belakang dan berteriak. Tapi Gu Chen sepertinya tidak mendengarnya, dia masih mengebut dan mengejar ke depan. Pindah gigi, akselerasi, rem. Setelah melakukan serangkaian gerakan koheren yang indah, sepeda motor yang anggun itu mengibaskan ekornya saat berada di tikungan ini. Semua orang yang berdiri di depan layar pengawasan tercengang. Rodanya terpasang erat di tepi tebing, jika motor melaju lebih jauh 10 cm, motor itu akan jatuh, dan motor itu pasti akan hancur. Tapi, meskipun dia baru saja melewati tikungan, kecepatan Gu Chen tidak melambat, dan dia bahkan berakselerasi, sudah meningkatkan kecepatannya menjadi 180 mil per jam. Di depan layar monitor. Sialan. Kenapa anak itu masih saja berakselerasi? Masih ada belokan curam di depan, yang lebih curam dari yang tadi. Orang yang dibawa oleh Lin Xiu, dia pasti gila. Di depan konvoi, pemuda berambut merah itu juga memperhatikan sebuah motor mengikuti dari belakang. Awei, mereka mengejar. Seru Jiang Na saat dia duduk di belakang dan memeluk pemuda berambut merah itu dengan erat. Pemuda berambut merah itu pun melihat ke kaca spion, meski motor pink masih di posisi keempat, itu sudah melaju kencang. Selama posisi kedua dan ketiga sedikit melambat, mereka bisa mengejar. Anak itu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, dan dia mengejar dari tempat terakhir dalam satu gerakan. Sepertinya aku meremehkan mereka. Pria muda itu mencibir, berpegangan erat, aku akan mempercepat. Ah Wei. Ada tikungan curam di depan, apa kamu gila? Jiang Na berkata dengan ngeri. Tikungan di depan adalah belokan 90 derajat, jika Anda tidak memperlambat, Anda mungkin akan terjatuh ke jurang. Demi keselamatan, Ah Wei menginjak rem sedikit, namun tetap mengelak dari tikungan dengan sangat cantik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo turunkan kecepatannya. Duduk di belakang, Lin Xiu dengan cemas menarik pakaian Gu Chen dan berteriak. Gu Chen telah meninggalkan tengah jalan saat ini, dan benar-benar mengemudi ke samping. Kita semua tahu bahwa saat menikung, Anda harus masuk ke dalam, sehingga lebih mudah untuk dilewati, tetapi dia memilih untuk keluar. Aku hanya ingin bergegas turun. Gu Chen sedikit tersenyum dan berkata, pegang aku erat-erat. Setelah mendengar ini, Lin Xiu langsung berteriak ketakutan, kamu bajingan. Apakah kamu ingin menyeretku untuk mati bersama? Aku belum menemukan pacar. Aku belum mau mati. Broom. Gu Chen tiba-tiba melaju kencang, habis-habisan. Mengebut menuju celah di jalan di depan, mesin membuka lubang knalpotnya di udara dengan daya tembak penuh. Jarak antara kedua jalan tersebut minimal 30 meter, dan terdapat jurang di bawahnya, jika terjatuh pasti akan terjadi kecelakaan. Saat ini, sekelompok orang yang menonton layar pengawasan tercengang. Seorang pemuda sedang makan mie instan, tapi setelah melihat pemandangan ini, dia memuntahkannya dalam sekali teguk. Sial! Bukankah ini keahlian khusus Jiang Nan Cewang, lompatan kilat? Apa latar belakang anak itu? Ah Wei mengendarai sepeda motornya dengan mantap melalui tikungan, dan selama dia berjalan lurus sejauh 2 km lagi, dia akan mencapai garis finish. Kita menang, mereka masih belum bisa mengejar. Jiang Na berkata dengan bangga sambil memeluk erat pemuda berambut merah itu. Tapi saat ini, hanya suara ledakan yang terdengar dari depan. Sebuah sepeda motor merah muda terbang langsung dari luar pagar, dan mendarat dengan kokoh di landasan pacu di depan. Sialan! Dari mana motor itu datang? Pemuda berambut merah itu langsung berseru. Jiang Na melihat sepeda motor merah muda di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Awei. Itu. Bukankah itu sepeda motor Lin Xiu? Apa? Bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka di belakang? Mungkinkah? Pemuda berambut merah itu menoleh dan melihat Grand Canyon di tengah. Satu-satunya kemungkinan adalah motor itu terbang di atas dari seberang. Tapi ada celah 30 meter di tengah, siapa yang berani bermain seperti ini? Awei, percepat. Ayo percepat. Jiang Na meraih pakaian pemuda berambut merah itu dan menariknya beberapa kali. Bukannya pemuda berambut merah itu tidak bisa ngebut lagi, dan dia sudah mencapai batas kecepatan maksimal. Secepat apapun dia ingin mengebut, dia tidak bisa mengebut lagi. Dia sudah menaikkan kecepatan motor menjadi 180 mil per jam, tapi dia masih belum bisa mengejar pihak lain. Gu Chen sedang mengendarai sepeda motor, dan melihat lampu di depannya semakin terang dan terang, dia juga tahu bahwa titik akhir tidak jauh di depan. Tidak peduli berapa banyak motor di belakang mengejar, bahkan jika kecepatan motor dinaikkan ke kecepatan yang sama dengan Gu Chen, masih ada jarak di antara mereka. Selama Gu Chen tidak melambat, motor di belakang tidak akan bisa mengejar.
Dengan akselerasi yang tiba-tiba, dia langsung menghamburkan kain merah di depannya. Orang yang sudah lama menunggu mulai menyalakan kembang api untuk merayakan tempat pertama. Ah Wei sangat tampan, dan dia nomor satu lagi. Tunggu. Sepertinya motor nomor satu bukanlah motor Ah Wei. Motor kapten berwarna merah, motor ini berwarna merah muda, dan orang yang duduk di depan motor tampaknya lebih tinggi dari kapten. Gu Chen menghentikan motor dengan anggun. 3 menit kemudian, motor merah menyusul tak jauh dari situ. Butuh 3 menit untuk menyingkirkan pihak lain, karena Gu Chen mengemudi begitu cepat, 3 menit, yaitu 2 kilometer di depan. Gu Chen melepas helmnya, bersandar pada motor, melihat kembali ke arah Jiang Na yang sedang duduk di motor merah dan berkata dengan senyum tipis, "Cantik, apakah kamu sudah tahu cara menari? Ayo pergi." Jiang Na turun dari sepeda motor dan berkata dengan marah, "Saya tidak mungkin melompat, saya menyerah saja." "Hei, kamu harus mengakuinya." Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum ringan. "Kamu curang. Aku tidak menerimanya. Jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa mencobanya lagi." "Kamu." Awalnya, Gu Chen sengaja membiarkan mereka memimpin balapan sejauh beberapa ratus meter, dan akhirnya lari dari urutan ke-10 ke urutan pertama. Apakah ini bisa digeneralisasikan sebagai kecurangan? Dan barusan, bahkan jika semua orang yang hadir melakukannya lagi, tidak ada yang berani setuju. "Nana, kita benar-benar kalah." Pemuda berambut merah itu pun melepas helmnya dan berkata sambil mendesah pelan. Tentu saja Jiang Na tahu bahwa dia telah kalah, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Dia selalu berselisih dengan Lin Xiyu di sekolah, tetapi kali ini dia kalah darinya sekarang. Lompat dan lompat saja. Nona Ben boleh kalah. Segera, dia menemukan pipa baja dari samping. Baru saja akan memulai tarian. Sosok panas itu, diiringi tariannya yang mempesona, diekspresikan dengan jelas, dan banyak pria yang hadir menelan ludah saat menontonnya. Satu potong. Yang lainnya. Mulai dari jaket, dia mulai melepas baju terus-menerus, hingga akhirnya hanya tersisa celana dalam kecil yang ketat. Untuk celananya tidak perlu, karena hanya satu celana pendek yang dipakai. Jelas, ketika berbicara tentang pakaian dalam, Jiang Na juga mulai ragu. Tapi cemoohan dari samping semakin keras. "Lepaskan. Lepaskan, ayo lepaskan Nana. Kamu memiliki tubuh yang indah, ayo lepaskan." "Oke, sudah selesai." Gu Chen berteriak untuk berhenti pada saat kritis, dan semua orang memandangnya dengan mata aneh. Ini sama seperti ketika pacar saya sedang membuka kamar di luar, dia akan terburu-buru, tetapi ada ketukan di pintu saat ini, dan polisi datang untuk memeriksa kamar. "Apa yang kamu lakukan?" Jiang Na memelototi Gu Chen dengan tajam dan berkata dengan suara dingin. Gu Chen melepas mantelnya dan meletakkannya di tubuhnya, potongan terakhir, simpan untuk lain kali. "Tes-tes, kamu bergerak di depanku dengan pakaian yang sangat sedikit, bisakah aku mendefinisikannya sebagai kamu menggodaku?" Gu Chen melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berkata dengan senyum jahat. Tapi Jiang Na berbalik dan ingin mengangkat kakinya untuk menendangnya, tapi Gu Chen mengelak secara langsung. Awalnya, dia ingin memukul seseorang, tetapi dia tidak menyangka dia akan jatuh langsung ke pelukan Gu Chen. "Aku tahu aku tampan, tapi aku benar-benar punya istri. Jika kamu ingin mengejarku, kamu harus berbaris. Persetan denganmu." Jiang Na sangat marah sehingga dia menggigit bibirnya dengan erat dan tidak bisa berbicara. Semua orang yang hadir tercengang, Jiang Na ini dianggap sebagai kakak perempuan di sekolah, tidak ada yang berani menggodanya secara terang-terangan. Gu Chen naik sepeda motor, memandang Lin Xiyu dengan senyum tipis, dan berkata, "Ayo kita pulang. Aku sudah lama mengatakan bahwa tidak perlu bergabung dengan tim amatir seperti itu. Apa kamu percaya kali ini?" Gu Chen berkata sebelumnya bahwa sekelompok orang ini adalah amatir, dan semua orang masih belum yakin, tetapi setelah balapan, semua orang tidak berani membantah. Pulang." Lin Xiyu dengan gembira duduk di kursi belakang, memeluk erat pinggangnya. Jiang Na memandangi tatapan sombong Lin Xiyu, dan dia menggertakkan giginya dengan marah, "Mari kita lihat nanti." Dalam perjalanan menuruni gunung. "Mengapa kamu baru saja memberikan pakaiannya? Kamu memperlakukannya dengan sangat baik, apakah kamu jatuh cinta padanya?" Lin Xiyu duduk di belakang dan berkata perlahan dan cemburu. Gu Chen menyeringai di wajahnya, "Itu benar. Dia gadis yang cantik, memiliki tubuh yang indah, berbicara dengan baik, dan memahami pria, kenapa aku tidak menyukainya? Ada kecantikan di depanmu, mengapa aku bisa kalah dengannya? Apakah dia menarik? Apakah dia memiliki tubuh sepertiku? Apakah dia secantik aku?" Lin Xiyu berkata dengan cemburu, "Wanita itu. Tentu saja wanita itu tidak secantik kamu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melihatnya? Aku bahkan tidak repot-repot melihatnya, tidak seperti kamu, aku melihat toketmu 2 kali, tetapi tidak pernah merasa cukup." Kata Gu Chen sambil menyeringai. Tidak terlalu buruk. Awalnya dia pikir pria ini mencoba menghibur,
tetapi setelah beberapa detik berpikir, Lin Xiu tersipu dan duduk di belakang dan mencubit pinggangnya, bajingan bau. Aku tidak akan memaafkanmu. Setelah balapan ini, Lin Xiu tidak lagi memandang Gu Chen dengan jijik, tetapi malah memiliki rasa kagum di matanya. Saudaraku yang baik, katakan padaku, dari siapa kamu belajar melompati Grand Canyon dengan gerakan itu tadi? Lin Xiu bertanya dengan tergesa-gesa sambil duduk di belakang. Sekarang setelah balapan selesai, mereka tidak perlu mengemudi dengan cepat. Belajar. Trik itu adalah ciptaan saya sendiri. Saya menyalakan api terlebih dahulu saat terbang keluar, dan kemudian menyala dengan sekuat tenaga saat saya melihat motor jatuh di tengah jalan. Saat ini dorongan kekuatan dapat membawanya. Tapi trik ini hanya bisa terbang dalam jarak 35 meter, dan akan sangat sulit jika lebih jauh. Tapi saya tidak menyarankan kamu untuk mencobanya. Orang yang sudah mencoba itu sebelumnya, kecuali aku, sudah berada di kuburan dengan rerumputan yang tingginya beberapa meter. Kata Gu Chen dengan sedikit senyum. Kamu omong kosong. Raja balap Jiangnan juga bisa melakukannya. Aku melihatnya menggunakannya dalam kompetisi sebelumnya. Oh, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa Raja balap Jiangnan adalah aku? Dia disebut Dewa Pertama Chen. Tunggu, Chen. Gu Chen. Apakah ini benar-benar kamu? Ya Tuhan, kamu adalah Raja balap Jiangnan. Sebelumnya, Gu Chen sering mengatakan bahwa tidak ada yang namanya dia di dunia ini. Ya, Lin Xiu mengira dia membual, tapi dia tidak menyangka itu benar. Sepanjang jalan, dia seperti kotak obrolan, tepatnya, seperti seorang gadis penggemar bertemu dengan idolanya, dan dia banyak bicara. Ya Tuhan, Saudara Chen, kamu benar-benar dulunya adalah Raja Jiangnan. Ya Tuhan, orang yang paling aku kagumi dalam hidupku adalah mereka yang pernah menjadi Raja Jiangnan. Seru Lin Xiu, menatapnya dengan mata menatap. Motor perlahan melaju ke villa. Di sepanjang jalan, telinga Gu Chen mati rasa karena suara Lin Xiu yang berkicau. Apa itu Raja Jiangnan? Dia bahkan tidak bisa melewati 3 gerakan di tanganku. Adik laki-laki yang menuangkan teh di tanganku saat itu adalah pensiunan Raja Jiangnan. Gu Chen tersenyum masam dan memarkir motornya di garasi. Lin Xiu menatap bintang-bintang, ya Tuhan. Kamu terlalu hebat, kamu sangat luar biasa, apakah saudari Suir tahu? Aku tidak menyangka akan tinggal bersama Raja balap Jiangnan. Saudara yang baik, kamu akan mengajariku bagaimana cara berkendara di masa depan. Kamu punya toket besar dan tidak punya otak, jadi kamu harus mempelajari bukumu dengan hati-hati, itu kekuranganmu. Anak kecil jangan terlalu banyak bermain. Kalau kamu tidak mau, aku akan memberitahu saudari Suer tentang kamu meminta Jiang Na untuk menari telanjang. Lihat bagaimana reaksinya. Tapi jika kamu mengajariku, aku akan membantumu mendapatkan 2 kesempatan untuk berkencan dengannya di masa depan. Lin Xiu mendengus dan berkata, kamu berani mengancamku. Percaya atau tidak, aku akan menjualmu ke Afrika untuk menjadi istri orang-orang itu. Oke, aku tidak menginginkannya. Lin Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, tidak, aku tidak bisa pergi ke Afrika, bisakah aku menjadi istri kecilmu? Mendengar ini, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tertegun selama 2 detik, dan kemudian menjauh darinya, itu ide yang bagus. Sialan, istriku masih menungguku di rumah. Oh, kakak Chen, pikirkan saja dulu. Meskipun aku memang sedikit lebih buruk dari saudari Suir, tapi aku juga seorang bunga di sekolah. Biarkan aku menjadi istri kecilmu. Tolong idola. Lin Xiu selalu menjadi penggemar dewa balap Jiangnan, khususnya lompatan kilat yang digunakan dalam Battle of Fame. Terbang melintasi Grand Canyon hari ini terlalu luar biasa, meski panjang lompatan Battle of Fame saat itu tidak selebar sekarang, gerakannya lebih mewah. Dia bisa mengendarai mobil atau motor balap, melakukan flip 360 derajat di udara, dan kemudian mendarat dengan mulus. Dulu banyak orang yang ingin meniru, tapi hasilnya malah kecelakaan. Jadi dia adalah satu-satunya yang berhasil dalam trik lompatan kilat ini, itulah sebabnya ketika Gu Chen mengatakan bahwa dia adalah Raja balap Jiangnan, Lin Xiu langsung mempercayainya. Bahkan jika tidak, dia pasti pria yang sangat dekat dengan Dewa Pertama Chen. Di ruang biliar sebuah klub di Jiangsu. Pria muda berambut merah berkeringat dingin saat dia menonton tayangan ulang di komputer. Itu benar, ini adalah lompatan ganda dari lompatan petir, dan kunci kontak dipercepat lagi di tengah lompatan. Ini adalah trik khusus Raja balap Jiangnan, Dewa Pertama Chen. Sejauh ini tidak ada yang bisa menirunya. Jiang Na berkata dengan ekspresi terkejut, maksudmu, orang itu adalah Raja balap Jiangnan yang menghilang 3 tahun lalu. Bagaimana mungkin? Bukankah itu berarti bahwa dia membuat kecelakaan mobil dan dikirim ke luar negeri untuk perawatan saat itu? Dan sejauh ini tidak ada kabar. Orang-orang di industri menyangkalnya, karena kompetisi Raja Mobil Jiangnan, setelah banyak permainan,
hampir semuanya keluar dengan sempurna, dan tiba-tiba mereka mengatakan bahwa ada kecelakaan mobil yang tidak disengaja, tetapi permainan spesifik tidak dapat ditemukan, sangat memungkinan itu sengaja ditutup-tutupi, sehingga dia menghilang dari pandangan orang. Pemuda berambut merah itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil bergandengan tangan. Tapi kenapa? Dia berada di puncak hidupnya saat itu. Banyak orang di dalam dan luar negeri memintanya untuk bersaing, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta dalam sebuah game. Lebih memilih mengasingkan diri dan tidak menghasilkan uang. Jiang Nan merentangkan tangannya dengan cara yang tidak bisa dimengerti. Raja balap Jiang Nan yang menciptakan legenda dunia balap memilih untuk menghilang ketika dia berada di puncak hidupnya. Meskipun dia menghilang dari pandangan semua orang, banyak rasnya saat itu sekarang tidak terlihat. Itu bisa disebut replay klasik. Pria itu adalah legenda di dunia balap. Adapun alasannya, mungkin hanya dia sendiri yang tahu. Seorang pria muda berkacamata di sebelahnya berkata dengan senyum masam, mungkin dia memiliki kekuatan, tetapi dia memiliki keinginan lain. Kita berpikir itulah puncaknya. Mungkin orang itu hanya mengira ini hanya operasi sehari-hari. Dan malam ini kita menyaksikan lompatan kilat dengan mata kepala sendiri, itu sangat berharga. Pemuda berambut merah ini juga penggemar Raja Balap Jiang Nan. Dia telah menonton rekamannya berkali-kali dengan tablet ini di tangannya. Selalu ada dorongan untuk mencobanya di dalam hatinya. Saya sangat ingin mencobanya. Ah, apa menurutmu aku bisa melakukan lompatan kilat? Pemuda berambut merah memandangi kerumunan dan berkata dengan lembut. Semua orang saling memandang, dan akhirnya tidak bisa menahan senyum, jelas mereka semua sampai pada jawaban yang sama, tidak mungkin. Awei, jangan bodoh. Berapa banyak penggemar fanatik yang ingin mempelajari lompatan kilat ini, tetapi pada akhirnya mereka semua jatuh ke dalam kecelakaan, bahkan trik ini langsung dilarang oleh asosiasi. Hidup terlalu singkat untuk menemukan jalan pintas. Pemuda botak di sebelahnya menepuk pundaknya dan tersenyum kecut. Bermain dengan kendaraan adalah sesuatu yang disukai pria. Itu benar, tetapi itu harus didasarkan pada memastikan keselamatan hidup. Sekalipun pemuda berambut merah itu berhasil dalam tantangan, tapi tidak ada jaminan akan berhasil setiap saat. Tidak ada alasan untuk tidak mengompol saat sering berjalan di tepi sungai. Keesokan paginya, Gu Chen pergi ke pasar pagi-pagi sekali untuk membeli kepiting dan udang air tawar. Setelah kembali, dia memasak beberapa saat, aromanya harum. Pagi-pagi sekali, apa yang kamu lakukan di sini? Lin Xiu membuka pintu dan berjalan keluar dari kamar dengan linglung. Bahkan Ling Meixue, yang jarang sarapan di hari kerja, bangun pagi-pagi sekali hari ini. Bau apa ini? Kenapa harum sekali? Ling Meixue menggosok matanya dan menelan ludah sambil bersandar di pagar. Gu Chen meletakkan sepanci besar bubur di atas meja, lalu mengeluarkan beberapa piring kecil dari dapur, di atasnya ada steak, atau steak M9 Wagyu Australia. Kamu memasak, apakah kamu merampok bank? M9 steak untuk sarapan. Lin Xiu menyeka matanya dan berkata dengan takjub. Dia buru-buru berlari ke bawah, awalnya dia pikir dia salah melihat, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia yakin itu memang steak M9 Wagyu Australia. Hanya sepotong piring kecil ini bernilai 1.000 yuan, dan Gu Chen menggorengnya dengan benar, dan dimasak sampai setengah matang. Lin Xiu semakin mengagumi pria di depannya, bahkan jika dia punya uang untuk membeli steak Wagyu, dia tidak bisa memasaknya dengan sangat lezat. Pria ini benar-benar tidak sederhana. Di zaman sekarang ini, dia benar-benar tidak ingin menjadi satpam bahkan jika tidak memiliki keahlian. Sebaliknya, Gu Chen juga merasa latar belakang Lin Xiu sepertinya tidak sesederhana itu. Orang biasa hanya tahu itu disebut steak, tapi mereka tidak bisa menyebutkan apa itu. Bahkan Ling Meixue tidak menyadari bahwa itu adalah steak Wagyu, tetapi Lin Xiu sudah tahu ketika dia di lantai 2. Ini bisa menunjukkan satu hal, yaitu dia sering terpapar makanan kelas atas semacam ini. Wow, ada udang dan bubur kepiting berbulu. Aku ingin makan, kamu tidak menggunakan semua gajimu untuk membeli ini, kan? Lin Xiu mengisi semangkuk bubur dan menatapnya dengan heran dan berkata. Gu Chen hanya merentangkan tangannya, tidak, saya hanya orang yang lebih khusus tentang makanan, adapun punya uang atau tidak, itu bisa diusahakan selama mereka punya cukup. Diperkirakan sulit untuk menemukan orang di dunia yang sebebas dan semudah dia. Uang benar-benar tidak menarik baginya. Sebelumnya, Lin Xiu merasa bahwa apa yang dikatakannya murni menyombongkan diri, tetapi sekarang dia benar-benar percaya semua yang dikatakan pria ini. Dia bisa melepaskan gelar Raja Balap Jiang Nan, jadi dia tidak perlu menyombongkan apapun. Dia dulu menghasilkan puluhan juta dalam sebuah game, dan bahkan seseorang menawarkan harga 100 juta untuk menonton permainannya, konon dia memarahi di ujung telepon dan langsung membatalkannya. Dia berkata tidak ingin diganggu. Karena terlalu keras kepala, dia langsung menolak game seharga 100 juta. Terlihat bahwa dia benar-benar tidak kekurangan uang, atau sangat tidak peduli dengan uang, yang dia inginkan hanyalah bahagia. Sekarang saya sepertinya mengerti kalimat Li Bai, saya dilahirkan untuk berguna,
dan saya akan kembali setelah semua uang hilang. Lin Xiu makan dengan nikmat, tetapi Ling Meixue sepertinya memikirkan sesuatu, dan nafsu makannya tidak terlalu baik. Apa ada yang salah? Bukankah masakanku enak? Melihat Ling Meixue sepertinya tidak nafsu makan, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk terlihat bingung. Aku sudah minum 3 mangkuk, menurutku ini enak sekali. Lin Xiu tertawa sambil mengais-ngais bubur di mangkuk. Hei, saudari Suer, jika kamu tidak nafsu makan, maka aku akan makan semua udang ini. Favorit Ling Meixue adalah udang, dan dia melihat ke panci dan menemukan bahwa Lin Xiu sudah memakannya. Ketika selesai, dia hanya tersenyum tak berdaya, tidak masalah, kamu bisa memakannya. Aku tahu dia akan mengisi mulutnya, jadi aku secara khusus menyimpan sebagian untukmu. Gu Chen membawa keluar mangkuk dari samping, dan penuh dengan makanan udang sudah dikupas. Aku, kenapa? Lin Xiu menatapnya dengan heran, kenapa kamu memperlakukannya terlalu berbeda? Aku juga ingin makan udang. Apakah kamu masih ingin makan? Apakah kamu hendak menumpuk semua nutrisi di dadamu hari ini? Gu Chen dengan bercanda berkata sambil tersenyum, tentu saja aku harus memperlakukan secara berbeda, tentu saja aku memperlakukan istriku lebih baik. Lin Xiu tidak iri sama sekali sebelumnya, tapi pada saat ini, dia tiba-tiba iri pada Ling Meixue. Pria ini pernah menjadi idolanya. Kakak Chen, apakah kamu masih kekurangan istri? Lin Xiu mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan sedih. Oh. Ling Meixue sedang minum bubur, ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Xiu, apakah kamu salah minum obat? Karena sebelumnya, Lin Xiu terus mengatakan hal-hal buruk tentang Gu Chen, mengatakan bahwa pria ini tidak dapat diandalkan, tetapi hari ini dia bahkan berinisiatif menanyakan apakah dia masih kekurangan istri. Brak. Gu Chen langsung menamparkan 5 surat nikah di atas meja, saya punya 5 tunangan, dan saya masih belum bertemu 3 lainnya. Apakah Anda ingin menjadi istri ke-6? Maka Anda harus berbaris. Hei, saya sangat miskin, hanya ada satu wajah yang tersisa, kenapa Tuhan masih menyiksaku seperti ini? Apa-apaan? Lin Xiu menggunakan bantal pelukan memukulnya, semprot kamu sampai mati dengan seteguk soda garam, beri kamu sinar matahari dan kamu akan mulai bersinar, kan? Nyonya harus memberimu pelajaran. Keduanya mulai berkelahi lagi di dalam ruangan. Cukup. Duduklah, ada yang ingin kukatakan padamu. Ling Meixue berkata dengan lembut setelah menyesap bubur. Gu Chen berkata dengan seringai yang tidak berbahaya, sudahkah kamu menyadarinya, dan kamu ingin tidur denganku? Istriku, kamu dapat melihat bahwa mungkin kamu akan segera memiliki banyak saingan cinta, dan kamu harus bergegas dalam segala hal. Jika kamu ingin berhubungan seks denganku, pertama bantu aku menyingkirkan seseorang yang berbicara. Kata Ling Meixue. Siapa? Ibu tiriku. Dia ingin bertemu denganmu, dan dia di sini untuk membatalkan pertunangan. Adapun bagaimana caramu menghadapi dia, itu terserah kamu. Sejujurnya, Ling Meixue cukup takut Gu Chen akan setuju untuk menarik pertunangan. Bahkan, seluruh keluarga Ling, kecuali lelaki tua yang setuju untuk pernikahan mereka, sama sekali tidak menganggap serius kontrak pernikahan ini. Karena jika Ling Meixue menikah dengan Gu Chen, semua orang merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan nyata, dan ingin menemukan keluarga besar yang cocok, sehingga setiap orang di keluarga Ling bisa mendapatkan keuntungan tertentu setelah menikah. Tetapi lelaki tua itu juga mengatakan bahwa selama Ling Meixue dan Gu Chen menikah, dia akan menjadi kepala keluarga Ling berikutnya. Sejak zaman kuno, wanita tidak pernah menjadi kaisar, tetapi Tuan Ling bersedia mempertaruhkan masa depan seluruh keluarga Ling pada Ling Meixue, bukan karena kemampuannya, tetapi karena dia memiliki tunangan yang hebat. Dengan cara ini, anggota keluarga Ling lainnya tentu saja tidak setuju. Ketika Gu Chen pertama kali datang ke sini, dia datang untuk membatalkan pertunangan. Sekarang, diwakili oleh ibu tiri Ling Meixue, dia datang untuk secara sukarela membatalkan pertunangan, dan dia pasti akan memenuhi manfaat yang sangat murah hati. Dia benar-benar takut pria ini tidak akan mampu menahan lapisan gula. Pengeboman kerang sudah berakhir. Lelucon. Aku yang selalu membatalkan pertunanganku, bagaimana mungkin ada orang yang berani membatalkan pertunanganku? Gu Chen menepuk meja dan berkata dengan marah. Bersambung.